Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah Pengantar Manajemen. Di sini kita akan membahas tentang manajemen dan manajerial. Manajemen dan manajerial. Apa itu manajemen? Seperti di bab sebelumnya, kita sudah membahas tentang manajemen. Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organisasi, executing, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Selanjutnya, manajemen atau manajer. Manajer adalah anggota organisasi yang bertanggung jawab atas kinerja anggota lainnya dalam suatu organisasi. Manajer juga dapat diartikan sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi dan juga sebagai pelaku manajemen. Tingkat manajemen terbagi menjadi 3, yaitu tingkat manajemen atas atau yang disebut dengan top level management. Di sini yang dimaksud manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat atas serta tindakan sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri, seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Yang ketiga ada manajemen tingkat pertama, yang dimana manajemen ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manager, section manager, superintendent, mandor atau supervisor. Para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada manajemen administratif. Yang dimaksud di sini ialah fungsi manajemen yang berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, serta pengawasan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada manajemen operatif, yang dimana adalah fungsi manajemen yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan motivasi, mengawasi, dan melakukan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka agar dapat mencapai hasil yang efektif. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsional atau manajer fungsional dan umum. Yang pertama ada manajer fungsional yang mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi, yang dimana di sini tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer umum atau fungsional perusahaan atau organisasi saja
tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lainnya. Maksudnya di sini ialah contohnya seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer akuntansi, manajer operasional, manajer HRD, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, manajer umum. Manajer umum di sini adalah manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer umum memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Pada perusahaan yang berskala kecil, mungkin cukup diperlukan satu orang manajer umum, sedangkan pada perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar biasanya memiliki beberapa orang manajer umum yang bertanggung jawab pada area tugas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tugas-tugas penting yang dilakukan manajer. Yang pertama adalah manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Maksudnya di sini ialah merujuk kepada para bawahan ataupun atasan dalam sebuah organisasi dan juga individu-individu di luar organisasi tersebut. Misalnya seperti para konsumen, supplier, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua ada manajer memadukan dan menyeimbangi tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga ada manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat ada manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. 5. Manajer adalah seorang mediator. Yang kelima ini maksudnya manajer adalah seorang mediator. Dalam hal ini, seorang manajer harus mampu berperan sebagai mediator yang memberikan jalan tengah dan juga solusi apabila terjadi pertentangan di dalam organisasi. Yang kedua adalah manajer seorang politisi. Setiap manajer yang aktif akan mampu memainkan politik dengan cara mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu di dalam internal maupun eksternal organisasi. Yang ketujuh ada manajer adalah seorang diploma, yaitu sebagai wakil yang representatif bagi organisasi yang dipimpinnya pada setiap pertemuan organisasional untuk mempererat hubungan kerja serta menindaklanjuti setiap program-program yang ingin dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan manajer. Yang pertama ada keterampilan konseptual, yang kedua adalah keterampilan kemanusiaan, yang ketiga keterampilan administratif, dan keempat keterampilan teknik. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau saat penyampaian saya kurang baik, saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.